يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Hadirin jamaah Masjid Muara Cipinang Muara, Masjid Raya Cipinang Muara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Para bapak, para ibu, para aki, para nini, para abah, para emak, para manula, para lansia, para calon-calon ahli surga. Juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para pemirsa, juga para netizen melalui Tarbiyah Sunnah Channel di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa. Kita sudah membahas tentang kondisi alam kubur. Sekarang apa yang menjadi penyebab orang diazab di alam kubur? Para ulama di antara Imam Ibnu Qayyim menyatakan al-asbabul lati yu'adzabu biha ashabul kubur ala qismain. Penyebab seseorang diazab di alam kubur itu ada dua macam, mujmal wa mufassal. Ada yang mujmal itu yang general, yang umum, penyebab umum. Ada juga penyebab yang rinci. Ammal mujmalu fa innahum yu'adzabuna ala jahlihim billahi wa idha'atihim li amrih wa irtikabihim ma'asih. Adapun penyebab yang mujmal, yang umum adalah mereka diazab di alam kubur karena kebodohan mereka tentang Allah dan syariatnya. Gak tahu agama, gak paham tentang agamanya, gak peduli, gak mau belajar, dan mengabaikan perintahnya serta melakukan beragam kemaksiatan kepadanya. Pokoknya semua dosa itu menjadi penyebab orang diazab di alam kubur dan di akhirat. Sedangkan dosa ada dua macam penyebabnya. Pertama karena mengabaikan perintah yang wajib, mengabaikan sholat, saum, zakat, haji, atau yang wajib yang lainnya. Yang kedua melanggar larangan. Setiap orang yang mengabaikan perintah, dia dosa terancam. Terancam ya, bukan divonis, bukan dipastikan. Terancam azab di alam kubur dan di akhirat. Juga setiap orang yang melanggar larangan yang diharamkan juga terancam. Seperti melanggar larangan mabuk, larangan riba, mencuri, berjudi, berzina, dan seterusnya. Pelakunya terancam dengan ancaman azab. Kalau dia tidak tobat terbawa mati, terkena. Tapi kalau dia bertobat atau melakukan amalan-amalan penghapus dosa, atas rahmat Allah bisa diampuni. Itulah yang mujmal. Wa ammal mufassal fa inna nususa dzakarat minhu al-katsir. Adapun penyebab yang mufassal. Mufassal itu yang rinci. Amalan-amalan khusus, amalan-amalan tertentu yang menyebabkan pelakunya terancam memperoleh azab kubur secara spesifik. Di antaranya 1 dan 2. Yang pertama adalah tidak bersuci setelah kencing.
Kan banyak orangnya di jalan, di terminal gitu. Mau ke WC bayar. Apa yang terjadi? Di ban mobil. Makanya kalau di terminal ada rentenan bus, kita lewat hangsernya, bau pesing. Jadi kencingnya di ban, sudah digibrig-gibrig sudah. Kalau laki-laki, kalau wanita enggak bisa. Itu mengundang azab kubur. Kedua, namimah. Namimah itu ngadu domba. Ngadu domba itu ngadu orang, bukan domba. Ini istilah aja. Orang tadinya bersahabat, dibuat menjadi bermusuhan. Orang tadinya dekat, dibuat menjadi renggang. Dengan cara menukil perkataan seseorang yang buruk disampaikan kepada kawannya. Renggang aja. Si A dan si B bersahabat. Walaupun bersahabat kan clash-nya selalu ada ya. Suatu saat si A curhat ke kita. Sebenarnya saya itu sebel ke si B. Tapi ya ada nyenenginnya juga dia itu. Ngangeninnya. Nah, oleh kita disampaikan, B sebenarnya si A itu sebel sama kamu. Akhirnya berantem. Itu ngadu domba ya, namimah. Dua-duanya baik. Kencing tidak bersuci ataupun namimah, dua-duanya terancam azab di alam kubur. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis. Pertama dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kata Ibnu Abbas, marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala qabrain. Faqal innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir. Thumma qal bala. Amma ahaduhuma fakana yas'a bin namimah. Wa amma al-akhar fakana la yastatiru min baulihi. Thumma qal. Thumma akhadha 'udan rataban. Fakassarahu bi'ithnatain. Thumma gharaza kulla wahidi minhuma ala qabr. Thumma qala la'allahu yukhaffafu anhuma malam yaibisa. Nabi SAW melewati kuburan, dua kuburan. Lalu beliau berkata, sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diazab. Diazab di alam kubur. Dan ini menunjukkan adanya alam kubur, azab kubur. Kedua-duanya bukan diazab karena perkara yang dianggap besar oleh para pelakunya. Lalu beliau menyatakan bala innahuma lakabir. Padahal ya kedua dosa ini dua-duanya besar dosanya. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair. Al-Kabair itu dosa-dosa besar. Ada lebih dari 70 dosa besar. Di awal kitabnya beliau memberikan kriteria sebuah amalan dianggap dosa besar. Salah satunya adalah setiap amalan yang terancam azab di alam kubur atau di akhirat, di neraka. Itu dosa besar. Maka ini termasuk dosa besar, tapi dianggap enteng oleh pelakunya. Kata Nabi, bala innahuma lakabir. Padahal ya, kedua dosa ini merupakan dosa besar. Adapun yang pertama, fakana yas'a bin namimah. Dia itu selalu berusaha namimah, ngadu domba. Makanya hati-hati, ini biasanya penyakit emak-emak. Mama di sana di kota lain, kalau di sini mah dari dulu. Jangan kalau ada orang yang ngegibahin orang lain, jangan disampaikan lagi ke orangnya. Itu namimah, walaupun omongannya benar. Skip, malah dinasihati, jangan ngomongin orang atulah. Nanti dosa kita bertambah, pahala kita berkurang, terus kita kalau didoakan keburukan oleh korbannya, kena loh kita. Ingat doa orang yang dizalimi itu mustajab.
Ya, dakwatul mazlum mustajabatun wa in kana fajira. Walaupun orang ini orang durhaka, tapi ketika dizalimi dalam bentuk digibahi, itu bisa kena doanya kepada kita. Dan namimah itu terancam tak akan masuk surga. La yadkhulul jannah an-nummam. Gak akan masuk surga orang yang tukang adu domba tuh. Apakah maksudnya neraka selama-lamanya? Tidak akan pernah selama-lamanya masuk surga. Kan hadis-hadis yang menyatakan tidak akan masuk surga orang yang begini. Banyak kan? Orang yang sombong walaupun sekecil debu. Orang yang memutuskan silaturahmi. Orang yang ngadu domba nggak akan masuk surga. Ada dua penjelasan para ulama. Maknanya kekal dalam neraka selama-lamanya. Dia keluar dari Islam murtad. Kenapa? Kalau dia menghalalkan perbuatan dosanya tersebut. Menghalalkan apa yang Allah haramkan bisa kufur. Kedua, kalau dia tidak menganggap halal, dia merasa berdosa. Tapi kenapa dilakukan? Seneng. Namimah kan seneng ya. Apalagi kita sebel kedua-duanya nih. Biar berantem aja nih, kayak Iran sama Amerika nih. Akhirnya kita adu domba. Benar terjadi seneng. Walaupun dosa, tapi seneng lah. Kan gitu ada yang begitu. Kalau orang melakukan dosa, padahal sadar itu dosa, maka orang itu tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga ibtidaan. Maksudnya tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Dia harus digodok dulu di neraka karena dosa-dosanya tuh. Setelah dosanya habis oleh azabnya, baru diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Jadi maksud la yadkhulul jannah ibtidaan. Tidak akan langsung masuk ke dalam surga. Walaupun pada akhirnya masuk ke surga juga. Tapi di apa dulu? Digodok dalam neraka. Tidak sementerus, tapi sementara. Walaupun sementahun, bahkan semenabad. Karena satu hari di neraka itu sebanding dengan 1000 tahun di dunia ya. Jadi umpamanya kalau divonis ini orang diazab 3 hari di neraka. Lamanya sama dengan 3000 tahun tuh, naudzubillah. Wa ammal akhar, adapun yang kedua, fakana la yastatiru min baulih. Orang ini setelah kencing cuma dia apa tadi? Digibrik-gibrik. Tidak dicuci. Walaupun dia tidak langsung sholat, pas sholat nanti dicuci tetap saja. Maka hati-hati. Setelah kencing langsung dicuci walaupun tidak akan langsung sholat. Lalu Nabi SAW mengambil sepotong ranting. Lalu dibagi dua, rantingnya ranting yang masih basah. Yang masih ada rutubahnya, ada kandungan cairannya, dipotong dibagi dua. Lalu ditancapkan ke kedua kuburan ini. Lalu berkata, semoga ini bisa meringankan azab kedua-duanya selama masih basah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini tidak bisa dijadikan dalil bolehnya menabur bunga lalu dikiaskan ke sini. Enggak, itu pertama ini kekhususan bagi Nabi SAW. Para sahabat lain tidak pernah melakukan ini. Kedua, khusus di kasus itu Nabi tidak setiap ada kuburan ditancepin, enggak. Hanya khusus kasus itu saja. Dari Aisyah radhiyallahu anha, hadis ini riwayat Imam An-Nasai dengan sanad yang sahih. Kata Aisyah, dakhalat alayya imra'atun minal yahud. Ada seorang wanita Yahud masuk menemui aku.
Jadi bolehnya menerima tamu orang kafir. Yahudi selama tidak memerangi, saat itu tidak memerangi. Dalam hatinya benci enggak? Ya pastilah benci. Walan tardha ankal yahudu wal nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi Nasrani enggak akan ridho kepadamu sampai kamu mengikuti agama mereka. Dalam hatinya pasti ada sentimen keimanan. Ada sentimen keyakinan, ya. Tapi secara zahir dia baik. Tidak memerangi, maka muliakan ketika dia bertamu. Wanita Yahudi ini masuk menemui aku lalu berkata, Inna adzabal qabri minal baul. Sesungguhnya azab kubur penyebabnya adalah air kencing. Dan itu keyakinan yang berasal dari keyakinan agamanya. Orang Yahudi juga berkeyakinan seperti itu. Saat itu Aisyah belum tahu, dia menyatakan kadzabti, bohong kamu. Dibantah oleh Aisyah. Faqalat bala inna lanaqridu minhul jalad was-saub. Kata orang wanita Yahudi, iya benar kalau kami kalangan Yahudi suka menggunting, memotong kulit dan pakaian yang terkena air kencing. Bukan kulit tubuh, bukan. Artinya wadah-wadah yang terbuat dari kulit. Kalau kulit kena air kencing digunting, mah tuh gogorowokan. Teriak-teriak. Jadi semua yang terbuat dari kulit binatang. Kantong atau wadah air dan seterusnya. Dan juga pakaian yang terkena air kencing digunting. Itu saking hati-hatinya mereka. Fakharaja Rasulullah SAW ila shalah wa qad irtafat aswatuna. Keluarlah Nabi SAW mau ke masjid, mau sholat. Saat itu suara kami sudah meninggi. Jadi antara Aisyah dengan wanita itu patorong-torong gitu. Patorong-torong itu artinya saling ngegas gitu. Bertamu ngajak berantem. Sampai kata Nabi SAW, mahadha, ada apa ini? Perempuan biasa begitu ya. Ngobrol awalnya baik-baik tapi berakhir debat panas gitu. Ya. Fa akhbartuhu bima qalat. Maka aku memberitahukan kepada Nabi SAW tentang ucapan wanita Yahudi tersebut. Apa kata Nabi SAW? Shadaqat. Wanita Yahudi ini benar. Nabi SAW tidak membela pribadi Aisyahnya. Tapi membela nilai kebenaran yang sedang mereka perbincangkan. Walaupun Yahudi kalau dia benar dibela. Shadaqat dia benar. Coba bayangkan kalau ibu-ibu berantem sama wanita lain apalagi orang kafir. Lalu suami membela pendapat wanita kafir itu. Gimana istrinya? Manyun itu. Dijamin tuh. Saminggu siga nambahin teta. Tapi Aisyah tidak begitu. Apa kata Aisyah? Fama shalla ba'du yawma idzin illa qala dubura kulli shalah Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil a'idzni min harrin nar wa adzabil qabr. Sejak saat itu tidaklah Nabi SAW salat kecuali di akhir salatnya beliau selalu berdoa, Ya Rabb penguasa Jibril, Mikail dan Israfil, lindungi saya dari panasnya azab neraka dan dari azab kubur. Jadi walaupun orang Yahudi kalau omongannya benar didukung benar. Walaupun istrinya sendiri kalau salah ya sudah disalahkan. Dan Aisyah tidak ada masalah dengan itu. Tidak baud kepada Nabi SAW. Malah membela si Yahudi. Enggak begitu. Ini adalah hadis yang menjelaskan bahwa salah satu di antara penyebab orang
diazab di alam kubur adalah karena air kencing yang tidak langsung dicuci. Dalam hadis lain yang diterima dari Abdurrahman bin Hasanah, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Alam ta'lamu ma laqiya sahibu bani Israel kanu idza asabahumul baul qatta'u ma asabahu minal baul minhum fanahahum an dzalik fa'udziba fi qabrihi." Apakah kalian tidak tahu apa yang teralami oleh kalangan Bani Israel? Dulu mereka itu apabila ada pakaian atau barang yang terkena air kencing, mereka potong, mereka gunting, mereka buang. Lalu ada tokohnya yang melarang mereka dari hal itu. Jangan digunting, jangan dibuang, biarkan saja, maka orang itu kemudian diazab di alam kuburnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, diterima dari Anas dan juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, juga Imam Al-Hakim, Imam Al-Bazzar dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih sebagaimana kesahihannya juga diterangkan dalam kitab Irwaul Ghalil. Dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, berkata Nabi SAW, "Tanazzahu minal baul fa inna amata azabil qabr minhu." Bersucilah kalian dari air kencing karena umumnya azab kubur disebabkan dari hal tersebut. Di riwayat lain beliau menyatakan aktsaru azabil qabr minal baul. Penyebab terbanyak orang diazab di alam kubur adalah dari air kencing. Jadi kalau ada air kencing yang terkena badan atau pakaian, cepat cuci, jangan dibiarkan. Nanti ajalah kalau mau sholat baru dicuci. Inilah penyebab orang diazab di alam kubur. Pertama, air kencing yang tidak langsung dibasuh. Yang kedua apa tadi? Namimah. Penyebab yang ketiga, hati-hati yang memiliki jabatan. Apalagi jabatannya banjir, basah. Memiliki kewenangan mengatur, memegang keuangan atau fasilitas lain. Tidak hanya pejabat, rakyat biasa pengurus sebuah organisasi, yayasan ke, ormas ke, MT ke, tahu MT? Majelis Ta'lim. Ada keuangan enggak di organisasi itu? Ada. Ada yang ngatur? Ada. Siapa? Ya ketua dan bendahara. Ada penyimpangan sedikit saja namanya gulul. Bahasa kitanya apa? Korupsi. Itu penyebab orang diazab di alam kubur dan juga di akhirat. Sebagaimana diterangkan dalam beberapa hadis, di antaranya hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Ahda rajulun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam gulaman yuqalu lahu Mid'am. Fa bainama Mid'am yahuttu rahalan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id asabahu sahmun a'ir faqatalah. Faqala an-nas hani'an lahul jannah." Faqala ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Kalla walladhi nafsi biyadihi inna asy-syamlah allati akhadhaha yawma Khaybar minal maghanim lam tusibhal maqasim. Latasta'allu alaihi nara." Falamma sami'a dzalika an-nas ja'a rajulun bi syirakin aw syirakain ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala syirakum min nar aw syirakain min nar. Muttafaqun alaih.
Kata Abu Hurairah, ada seseorang yang menghadiahkan seorang budak kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Budak ini namanya Mid'am, laki-laki, melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan melayani Nabi itu luar biasa lah. Karena yang beliau lakukan pasti semuanya bernilai ibadah amal soleh yang agung. Orang yang membantunya pasti memperoleh pahala yang agung juga. Suatu saat si Mid'am ini sedang menuntun tali kekang kendaraan Nabi SAW. Tiba-tiba dia ini terkena anak panah nyasar. Blok. Terkena tenggorokannya lalu mati. Dalam keadaan beramal soleh. Apa amal solehnya? Menuntun kuda Nabi SAW dan itu menuju medan perang. Makanya ada panah nyasar itu sedang menuju perang itu. Jihad ya enggak? Apa kata orang-orang? Hani'an lahul jannah, betapa bahagianya dia. Dia masuk surga. Karena sedang apa? Sedang beramal soleh, pertama menuju medan jihad, yang kedua menuntun kuda Nabi SAW. Tapi apa kata beliau? Kalla, enggak. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, sesungguhnya Syamlah. Syamlah itu semacam shawl gitu. Dan shawl dibutuhkan enggak di daerah Arab? Dibutuhkan untuk apa? Ya kalau musim dingin di sana loh lebih ekstrim daripada di sini. Di sini musim dingin di puncak pakai pakaian begini bisa ya. Subuh-subuh, malam-malam hujan di puncak bisa pakai pakaian begini? Bisa, paling nggak hot-hot. Tapi kalau di daerah Arab musim dingin, Desember, Januari pakai pakaian begini, wah gak akan kuat kita. Dinginnya itu menusuk tulang. Bikin kering ya. Makanya musim dingin pakai syal. Sesungguhnya Syamlah yang dia ambil waktu perang Khaybar adalah termasuk ghanimah yang dia ambil tanpa distorkan, belum dibagi-bagi. Ghanimah itu distorkan ke komandannya, ditampung nanti dibagi-bagi. Kalau diambil untuk kepentingan walaupun dari tubuh musuh yang dia bunuh, ambil gitu. Apa di sakunya dikodokan. Ada emas, ada perak, ada perhiasan, ada apa yang berharga diambil. Nggak boleh untuk diri sendiri. Store, nanti dibagi secara merata. Ini tidak distorkan, dia ambil. Maka Syamlah tersebut akan menyala-nyala di alam kuburnya. Ketika orang-orang mendengar penjelasan ini, datang seseorang sambil membawa seutas atau dua utas tali. Tali ini untuk kekang kudanya atau untuk mengikat sendalnya. Lalu diberikan, ya Rasulullah ini tali dari api neraka. Baru distorkan tuh. Karena takut. Bayangkan. Seutas tali saja atau syamlah itu berapa sih harganya? Anggaplah kalau diuangkan sekarang 5.000 rupiah. Untuk bakso aja nggak cukup. Beli seblak dengan 5.000 cuma sahuap. Tapi itu menjadi penyebab. Orang itu diazab di alam kuburnya. Hadis tersebut muttafaqun alaih. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ingat. Secuil harta umat yang masuk lihat akibatnya waliyadzubillah. Hati-hati yang memegang dana umat. Hadis lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Dia berkata, kana ala thaqlin Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Karkarah. Famat. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa finnar. Fadhahabu yanzuruna fawajadu aba'ah qad ghallaha. Rawahul Bukhari. Kata Abdullah bin Amr, di atas pelana Nabi SAW, bukan di atas.
Ada orang yang bertugas untuk menuntun tali kekang kuda yang dibawa ditunggangi oleh Nabi SAW, namanya karkaroh. Kalau yang tadi mid'am. Sekarang karkaroh. Dia mati. Dan matinya juga sedang di perjalanan di medan perang seperti mid'am tadi. Berkata Rasul SAW, dia di dalam neraka. Padahal lagi beribadah loh. Ibadahnya itu jihad. Fadhahabu yandurun. Orang-orang kemudian berbondong-bondong menghampiri jenazahnya ini lalu melihat. Fawajadu aba'ah qad ghallaha. Maka mereka menemukan ada aba'ah, ada pakaian yang dia curi dari harta rampasan perang. Ada sini riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dari sinilah maka kita mengetahui segala bentuk pencurian, apalagi yang dicuri, yang diambil itu adalah harta milik umat. Uang, barang atau apapun, kan tadi yang diambil oleh si Mid'am dan si Karkaroh itu cuma barang yang harganya gak seberapanya. Cuma pira oge syamlah tadi atau syal tadi, terus ada pakaian juga nggak seberapa, tapi walaupun dia mati di medan jihad tetap terkena dengan azab. Inilah penyebab yang keberapa? Ketiga. Penyebab keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ini dijelaskan dalam satu hadis. Belum selesai, ngajinya baru. Sudah suudon aja, kalau gitu sudah berakhir baru setengah jam. Tenang. Keempat adalah dusta. Menyebar hoax. Kalau dulu berdosa itu ucapan. Kalau sekarang berdosa bisa dengan jempolnya. Menyebarkan berita hoax di media sosial, itu bisa jariah loh. Kitanya sudah mati, kedustaannya masih menyebar di media sosial. Maka dosa dari kedustaan itu ngalir terus tuh ke alam kubur. Kelimanya, tidak mengamalkan Quran. Orang itu belajar Quran, faham, hafal, tapi tidak diamalkan. Kedua ini rentan kita semua kena. Keenamnya, kalau ini mungkin masih kita bisa jauhi, zina. Ketujuhnya, sebagian kita masih terlibat riba. 4 dosa ini terancam diazab di alam kuburnya. Berdusta, mengabaikan Al-Quran, berzina, dan riba. Dalam salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, kata Samurah, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhi faqala man ra'a minkumul lailata ru'ya qala fa in ra'a ahadun qassaha fayaqulu masyaallah. Nabi sallallahu alaihi wasallam seusai salat, dalam riwayat lain sholat subuh. Beliau suka menghadapkan wajahnya kepada kami lalu bertanya, siapa yang tadi malam mimpi di antara kalian? Kalau ada, kisahkan. Kalau tidak ada, lalu Nabi berbicara yang lain-lain yang Allah kehendaki. Tausiah. Dan ini dijadikan dalil oleh para ulama tentang disunnahkannya memberikan tausiah setelah sholat, terutama setelah sholat subuh. Karena perkataan kana nabiyyu idza shalla adalah Nabi kalau ada kana, maka itu rutin terus. Kana nabiyyu. Disebutkannya lafadz kana menunjukkan istimrar, terus menerus. Disunnahkan memberikan kultum.
Kultum itu kuliah 70 menit. Sejam lebih. Atau kuliah terserah antum yang mau ngasih. Lalu fasa'alana yauman. Suatu saat beliau juga bertanya kepada kami seusai sholat. Hal ro'a ahadu minkum ru'ya. Ada enggak di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Dijawablah. Tidak ada. Lakinni ra'aitul lailata rajulaini atayan. Tapi tadi malam aku bermimpi. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Ada dua orang yang mendatangi aku. Fa akhadha bi yadayya fa akhrajani ilal ardil muqaddasah. Kedua orang ini mengambil kedua tanganku lalu mengeluarkan membawa aku ke sebuah negeri yang suci, negeri yang bersih. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kalubun min hadid. Tiba-tiba di tempat itu ada seseorang yang sedang duduk. Di sampingnya ada orang yang berdiri. Di tangan orang yang berdiri itu ada satu tongkat runcing terbuat dari besi. Terus yudkhiluhu fi syadqihi hatta yablugha qafahu. Itu tongkat runcing dari besi itu tiba-tiba ditusukkan ke orang yang duduk. Ke arah rahangnya sampai tembus ke tengkuk. Kebayangkan sakit enggak? Bingit sakitnya. Thumma yaf'alu bisyidqihil akhar mithla dhalik. Lalu dia melakukan hal itu di satu rahangnya yang lain. Terus sampai tengkuk, yang kirinya juga begitu. Dipanggang dari rahang sampai ke tengkuk. Terus dicabut lagi. Ketika ditusuknya sakit. Dicabutnya sakit enggak? Bingit juga. Wa yaltaimu sidquhu hadza. Maka ketika dicabut utuh lagi seperti sedia kala. Hilang bekas-bekas lukanya. Tapi apa yang tadi fayaudu faisnau mithlahu, ditusuk lagi sampai ke tengkuk. Dua-duanya begitu terus, cabut lagi, tusuk lagi, cabut lagi terus. Dan itu terus teralami sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Ternyata itu terjadi di alam kubur. Qultu, aku bertanya, mahadha, apa ini? Mengerikan. Qala, orang yang membawaku itu berkata, intoliq, ayo kita berangkat lagi. Fantolakna hatta ataina ala rajulin muddaji'in ala qafah. Wa rajulun qa'imun ala ra'sih biqahrin aw sakhratin fa yasdaqu bihi ra'sahu. Fa idza darabahu tadahdahul hajar fantalaqa ilayhi liya'khudahu fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa fa 'ada ilaihi fadarabahu. Kami pun berangkat sampai di suatu tempat yang lain. Di tempat itu ada orang yang sedang berbaring dan di sampingnya ada orang yang berdiri di arah kepalanya. Orang yang berdiri itu membawa sebuah batu besar. Tiba-tiba itu batu digejretkan. Ditimpakan ke kepala orang tersebut. Sampai pejet. Pejet itu apa? Penyet. Akan ada ayam penyetnya. Kenapa ayam itu penyet? Digeprek. Ada ayam geprek, ada ayam penyet. Apa bedanya ya? Sama-sama pejet. Digeprek itu ditakol sampai pejet kan? Sampai penyet. Saya nggak tahu ada nggak bedanya ayam penyet dengan ayam geprek. Terserahlah, yang penting enak. Orang tadi ditimpa dengan batu besar, pejet. Otaknya keluar, darahnya muncrat. Waliyadzubillah. Menggelindinglah si batu tersebut.
diambil. Dan begitu kembali si kepala tadi sudah utuh seperti sedia kala. Setelah kembali gejret ditimpakan lagi. Menggelinding lagi. Diambil lagi, pas kembali sudah utuh. Begitu dan begitu seterusnya. Sakit ya pastilah bingit sakitnya. Jangankan sampai pejat, digetok saja sampai benjol. Sakit apa tidak? Bingit sakitnya. Kita lagi jalan sambil nyoo HP, nyoo tenaon. Main HP. Ada jendela terbuka. Jedot. Sakit? Sakit. Dipukul jendelanya. Padahal dia yang salah. Jendela mah dari awal posisinya di sana. Kita yang harusnya ngambil jalan lain. Jendela mah ibarat keretanya. Kan ada orang tuh. Mobilnya ketabrak sama kereta, diblokir jalan keretanya. Salah dia tuh. Bukan orang Jakarta itu ya mamanya ya, bukan. Jadi orang tersebut ditimpa. Nabi SAW sampai ngeri melihatnya. Lalu berkata, man hadha? Siapa orang ini? Qala, kedua orang yang membawaku itu berkata, intoliq, ayo kita berangkat lagi ke tempat lain. Fantolakna ila thaqbin mislat tanur. A'lahu dhayyik wa asfaluhu wasi. Yatawaqqadu tahtahun nar. Fa'idha iqtaraba irtafa'u hatta kadu ay yakhruju fa idza khamadat raja'u fiha wa fiha rijalun wa nisaun urrat. Kami pun pergi lagi. Sampai tiba di suatu tempat, ada sebuah tempat seperti tanur. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Di Sunda ada sebuah alat masak zaman baheula namanya seeng. Sekarang sudah jarang. Seeng itu untuk menanak nasi seperti apa ya? Apa? Langseng, cuma bagian atasnya itu, bagian lehernya menyempit. Bagian bawahnya luas, bagian lehernya menyempit, lalu di atas lehernya ada lagi, lalu di atas seeng tadi disimpan asepan. Asepan itu berbentuk kerucut. Ya, kerucut yang dibalik. Nah, nanti nasi itu disimpan di sana. Dulu proses masak nasi 2 kali. Pertama ngagigihan heula, setengah matang. Setelah setengah matang baru dimasukkan ke langseng atau ke seeng tadi. Ya, 2 kali prosesnya tuh. Sekarang mah dan harus ditungguin. Kalau nggak ditungguin gosong. Makanya ada anjuran, emak-emak kalau sudah matang masak harus diapa? Matikan kompornya, jangan sampai rumahnya terbakar. Sungguh saran yang bijak banget, tepat ya. Mungkin itu lihat kasus banyak emak-emak setelah matang. Itu kompornya nggak dimatikan, mungkin gosong, mungkin dipindah, apinya tetap nyala sampai habis. Ada mama yang begitu, mungkin ada 1-2 yang pernah dilihat oleh beliau ini, makanya dianjurkan begitu. Entah di rumahnya, entah di mana. Untuk mencegah kebakaran dan hemat energi. Bijak banget. Kenapa sampai ke masak tadi? Di mana beloknya tadi? Kita sedang bicara masalah apa? Seeng tadi. Tanur itu, tapi ini gede gitu. Bagian atasnya sempit, bagian bawahnya luas. Maka di dalamnya ada laki perempuan telanjang. Kemudian di bawah seeng tadi dinyalakan api neraka. Dinyalakan api. Apa yang terjadi? Kepanasan. Bayangkan di dalam seeng yang besar, laki perempuan di sana telanjang, dipanaskan. Tinggi rete itu.
Ini nggak ada terjemahannya. Akhirnya berebut keluar untuk menghindari panasnya. Orangnya banyak, lubang atau pintu keluarnya sempit. Berebut kan? Kebayang itu, saling sikut, saling bedol, saling tendang. Terus yang keluarnya juga keburu gosong, kemudian luka-luka, sakit-sakit. Akhirnya satu demi satu keluar juga, semuanya keluar. Setelah keluar api tersebut padam, dingin lagi. Itu laki perempuan telanjang lagi balik lagi. Masuk lagi ke sana. Sudah tahu itu tuh tadi digarang di sananya, balik lagi. Setelah semuanya masuk, dinyalakan lagi, kepanasan lagi, keluar lagi, berebut lagi. Setelah semua keluar, padam lagi api. Balik lagi dan seterusnya begitu. Nabi SAW sampai menyatakan, man hadza, ini siapa? Sudah 3 peristiwa yang mengerikan tadi. Yang pertama yang ditusuk rahang sampai ke tengkuk. Yang kedua yang kepalanya ditimpa batu sampai penyet. Yang ketiga ini. Intalik, kita pergi ke tempat lain. Fantolakna, kita pergi ke tempat lain. Hatta ataina ala nahrin min dam fihi rajulun qa'imun ala wasatin nahar rajulun baina yadayhi jarah qala Yazid wa Wahab bin Jarir an Jarir min Hazim wa ala syattin nahar rajulun fa aqbala rajul ladhi fin nahar fa idza arada ay yakhruja dammil ay yakhruja ramar rajul bihajarin fi fihi faraddahu haitsu kana faja'ala kullama ja'a liyakhruja rumiya fi fihi bihajarin fayarji'u kama kana. Kami pun berangkat, tiba di sebuah sungai darah. Di samping sungai itu ada orang yang berdiri sambil memegang batu. Beberapa batu kerikil ya segede-gede perep begini. Di tengah sungai darah ada orang yang kekerebekan, tenggelam. Setiap kali orang tersebut mau menepi, mau hanjat ke daratan, hanjatnya mau apa? Naik ke daratan. Begitu mendekat aja dilempari pada mulutnya tuh oleh batu dari pinggir sungai. Sampai keseret lagi ke tengah, tenggelam lagi. Berenang lagi ke tepi, dilempari lagi, terdesak lagi ke tengah. Begitu dan begitu seterusnya. Nabi SAW bertanya, ini siapa orang? Dijawab, intalik, udah kita pergi. Nah, kepergian selanjutnya itu ke tempat-tempat indah. Tapi ada 4 peristiwa yang mengerikan tadi ya. Pertama yang ditusuk rahang sampai tembus ke tengkuk. Yang kedua yang kepalanya ditimpa dengan batu. Yang ketiga yang dibakar di seeng tadi teh. Dan yang keempat yang tenggelam di sungai darah. Lalu di akhir kisah Nabi SAW bertanya, tawaftumuni al-lailah fa akhbirani amma ra'ait. Kalian telah membawa aku berkeliling ke beberapa tempat. Sekarang terangkan kepadaku peristiwa-peristiwa yang aku lihat tadi. Dijawab oleh 2 orang ini, na'am. Ya, akan kami terangkan. Ammal ladzi ra'aitahu yushaqqu sadquhu fakadzdzab yuhadditsu bil kalimah fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq fayud'u bihi ma ra'aita ila qiyamis sa'ah. Adapun orang yang engkau lihat ditusuk rahangnya sampai ke tengkuk, dia ini seorang pendusta. Dustanya menyebar sampai memenuhi ufuk. Dia akan mengalami siksa seperti yang kau lihat sampai hari kiamat. Berarti itu terjadi di mana? Sebelum kiamat.
di alam kubur setelah kematiannya. Ingat para penyebar hoax, maka akan terkena azab kubur seperti yang diceritakan di dalam hadis ini. Waliyadzubillah. Maka hati-hati jamaah, baik berbicara ataupun memainkan jempol di atas gadget kita untuk disebar. Jangan sampai itu berupa kedustaan. Lalu menyebar. Dosanya mengalir terus sampai selama teknologi internet yang menyebarkan hoax yang kita posting itu ada, selama itu dosanya mengalir terus. Dustanya sekali, hanya sekali nulis tapi diposting. Oleh orang dibaca, oleh orang di-reshare. Ada orang yang menyebarkan ulang, ada banyak. Maka hati-hati itu akan melahirkan dosa jariyah. Kedua, walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu farajulun 'allamahu Allahul Qur'an fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal bi fihi bin-nahar yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah. Adapun orang yang kau lihat kepalanya ditimpa dengan batu sampai pejet tadi. Dia adalah orang yang oleh Allah diberi ilmu tentang Al-Quran. Tapi dia tidak mengamalkannya di malam hari ataupun di siang hari. Dia akan mengalami hal itu sampai hari kiamat. Wajibnya beramal dengan ilmu. Kalau ilmu tidak diamalkan, di alam kuburnya terazab. Tapi jangan sampai salah ambil kesimpulan. Ah, ngeri kalau berilmu tak beramal. Makanya saya mah gak mau belajar. Karena kalau belajar harus diamalkan. Emangnya orang bodoh tidak wajib beramal? Wajib. Kalau bodoh dosanya 2. Tidak belajar dan tidak beramal. Kalau orang yang belajar walaupun tidak beramal dosanya cuma 1, yaitu tidak beramal. Belajarnya yang menjadi kewajiban sudah dia lakukan. Jadi orang bodoh yang tidak beramal 2 kali lipat dosanya, 2 kali lipat azabnya. Makanya ada orang yang datang kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, "Uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayyi'ahu." Saya ingin belajar ilmu, tapi saya takut menyia-nyiakannya, takut tidak bisa mengamalkannya. Makanya saya tidak mau belajar. Apa kata Abu Hurairah? Kafa bitarkika lahu tadian. Cukuplah dengan cara kamu tidak mau mempelajari ilmu itu termasuk menyia-nyiakan ilmu. Menyia-nyiakan ilmu yang paling besarlah tidak mau mempelajarinya. Agak mending belajar tapi tidak beramal daripada tidak belajar sama sekali walaupun beramal. Karena itu dua-duanya wajib, berilmu dan beramal. Yang berilmu tentang Al-Quran difahami tapi tidak diamalkan berisiko. Apa risikonya? Terancam dengan azab di alam kubur. Gimana azab nanti? Kepalanya dijadikan ayam penyet, ditimpa dengan batu. Waliyadzubillah. Itu yang kedua. Dan itu terjadi di alam kubur. Walladzi ra'aitahu fis saqab fahumuz zunnat. Adapun orang yang engkau lihat berada dalam seeng tadi, laki perempuan telanjang di sana, mereka adalah para pezina. Waliyadzubillah. Jadi orang yang sekali berzina itu ketagihan. Tahu resikonya balik lagi. Seperti orang tadi setelah di dalam seeng kemudian dibakar, berebut keluar dengan susah payah dan menderita terlebih dahulu. Setelah keluar ininya padam, balik lagi. Dia tahu resikonya kalau balik lagi itu dibakar lagi. Dedeyeun, addicted, ketagihan ya.
Keempat, walladzi ra'aitahu fin nahar akilur riba. Adapun orang yang engkau lihat tenggelam di sungai darah, maka mereka adalah para pemakan riba. Itulah 4 jenis azab kubur disesuaikan dengan jenis perbuatannya, jenis dosanya. Jadi yang pertama pendusta, penyebar hoax. Yang keduanya adalah orang yang belajar ilmu tapi tidak mengamalkannya. Yang ketiga para pezina, dan yang keempatnya apa? Orang yang memakan riba. Inilah poin, sudah 7 poin amalan yang menyebabkan orang diancam terazab dengan api neraka. Alam kubur, diazab kubur. Kedelapan, hati-hati juga. Orang yang berhutang dan tidak membayar hutangnya. Padahal dia mampu membayar hutangnya. Mampu membayar hutang tapi berhutang tidak dibayar, itu zalim. Mutilul ghina zulmun. Menunda-nunda pembayaran hutang padahal dia mampu, itu kezaliman. Kalau sampai mati tidak terbayar, itu diazab di alam kuburnya. Sekarang rata-rata yang pinjam punya hutang padahal mampu, ini orang kaya, orang miskin. Orang kaya, salah satu contoh nyata orang yang punya kartu kredit. Gaya ini kartu kredit, platinum loh. Limitnya berapa? Bisa miliaran, bisa ratusan juta. Beli mobil bisa pakai digesek, sek sudah. Jadi karena nggak kelihatan fisik uangnya, jadi telebar. Jadi tidak merasa sayang. Srek, tanda tangan, sudah. Gaya enggak? Gaya. Padahal itu ngutang, memalukan. Orang miskin nggak bisa pakai kartu kredit, nggak akan dikasih. Karena kan ada syarat, harus menyetorkan gaji, slip gaji, gajinya minimal berapa. Kalau gajinya cuma 3 juta, jangan berharap di ACC, ya enggak? Kecuali kalau 3 juta itu sehari. Nah, ini rata-rata orang kaya. Ingat, zalim setiap yang punya kartu kredit. Dia bisa bayar cash apa tidak? Bisa lah, uangnya numpuk miliaran. Tapi nganjuk dia, ngutang dia. Walaupun tidak terkena ribanya karena sebelum jatuh tempo dia sudah bayar, nggak terkena ribanya. Tapi ada 2 kesalahan. Pertama, ngutang padahal mampu cash. Itu kesalahan pertama. Dan dia itu zalim. Kedua, menyepakati transaksi yang di dalamnya mengandung unsur riba. Walaupun dia tidak terkena ribanya. Dia bertekad sebelum jatuh tempo dia bayar sehingga tidak terkena riba. Tapi ada 1 poin yang disepakati, andai terlambat dapat denda. Dendanya itu riba. Dan dia sepakat meridhoi hal itu sudah dosa. Menyepakati transaksi yang mengandung unsur riba adalah sebuah dosa. Walaupun dia tidak terkena. Cepat gunting tuh. Tapi lunasi dulu ya. Tutup. Jangan sampai terkena lagi. Adapun kalau kita punya uang cash ya sudah ya. Bayar cash. Sebuah hadis yang diterima dari Sa'ad bin Al-Atwal radhiyallahu an. Anna akhahu mat wa taraka 300 dirham. Wa taraka iyalan. Qal faradtu an unfiqaha ala iyali. Qal faqala li Nabiullah alaihi salatu wasalam inna akhaka mahbusun bidaini fadhhab faqdi anhu. Fadhhabtu faqadaitu anhu thumma jitu qultu ya Rasulullah qad qadaitu anhu illa dinaraini idda'athuma imra'atun wa laysat laha bayyinah. Qal a'tiha fa innaha muhiqqah. Saudara
ada kata Sa'ad, saudaranya itu mati. Dan dia meninggalkan warisan sebesar 300 dirham. 1 dirham itu sekarang seharga 70.000 rupiah. Kalau diantam ya. 70.000. Kalau 300 dirham berapa? 300 kali 70. 7 kali 3? 21. 300 nolnya 2, 70.000 nolnya 4. Jadi 6. Jadi berapa? 21 juta. Ya kalau diuangkan sekarang. Itu besar kecil? Kalau untuk warisan kecil lah ya. Dan dia meninggalkan keluarga. Aku ingin membagikannya ke keluarganya. Lalu berkata Nabi SAW, saudaramu itu tertahan dengan hutangnya. Kamu pergi lunasi hutangnya. Lalu aku lunasi hutangnya. Lalu aku datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, aku telah lunasi hutang saudaraku. Kecuali ada 2 dinar yang diklaim oleh seorang wanita, tapi dia tidak punya bukti. Bayar enggak? Kata Nabi SAW, berikan, bayar. Karena wanita itu benar, lalu aku bayar. 2 dinar. 1 dinarnya itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Emas sekarang berapa? 2 juta? 3? La ilaha illallah. 4 kali 3 aja sudah 12 juta segramnya ya. Ini tambah 25 sekitar 13 atau 14 juta 1 dinarnya. Iya. 2 dinar berarti 28 juta ya. Maka dibayarkan. Maka setelah dibayarkan orang itu lepas dari azab. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Dalam hadis lain, Rasul SAW bersabda, innahu ma'surun bidainihi anil jannah. Dalam riwayat dari Samurah bin Junub, anna Nabiya SAW shalla ala janazah. Falaman sarafa qala ahahuna min ali fulan ahadun fasakatal qaum. Wa kana idza ibtada'ahum bisyai'in sakatu faqala dzalika miraran fala yujibuhu ahadan. Faqala rajulun hadza qala faqama rajulun yajuru izarahu min muakhirin nas faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka fil maratainil ulayain an takuna ajabtani amma inni lam unawwih bi ismik illa bi khairin inna fulanan ma'surun bidainihi anil jannah fa in syi'tum fafduhu wa in syi'tum fa aslimu lahu ila adzabillah falau ra'aita ahlahu wa ma yata'akhkharuna amrahu qamu faqadaw anhu hatta ma ahada yatlubu min syai'. Suatu saat Nabi SAW sholat jenazah. Lalu berkata, ada enggak salah seorang di antara kalian keluarga si fulan yang sudah mati? Orang-orang diam. Dan biasanya kalau Nabi bertanya orang-orang diam. Nabi bertanya sampai 3 kali. Setelah 3 kali ada orang, ini wahai Rasulullah, ada yang ditunjuk, ini saudaranya. Orang itu kemudian berdiri dari belakang saf. Nabi menegur, apa yang menghalangimu untuk menjawab panggilanku di 2 panggilan pertama tadi? Adapun aku memanggilmu bukan untuk mempermalukan namamu. Kawanmu, saudaramu ini si fulan sekarang masih terhalang. Terhalangnya dari nikmat kubur. Karena masih di alam kubur. Karena hutangnya. Kalau kamu mau bebaskan dia, bayarkan. Kalau kamu mau biar dia kena azab di alam kubur. Maka orang ini kemudian mencari siapa yang menghutangi saudaranya, lalu dibayar sampai tak ada seorang pun yang menagihnya kembali.
Jadi hadis-hadis tadi menjelaskan bahwa hutang yang tak terbayar terbawa mati menjadi penyebab orang itu diazab di alam kuburnya. Ya, berarti ini yang keberapa? Kedelapan. Penyebab yang ke-9. Bulan depan aja kita bahas. Sekarang sudah lebih dari 1 jam, kasihan kepada Aki dan Nini. Lebih dari 1 jam akan terasa sebagai sebuah penderitaan ya. Kita masuki sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Kalau ikhwan, bapak-bapak mau silakan. Ada mic? Kasih mic. Bejah mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, ancaman itu kan yang tadi yang namimah itu kan kalau ngadu domba saudara muslim ya Ustaz. Kalau orang kafir yang kita adu domba biar perang gitu Ustaz, nggak apa-apa kan Ustaz ya? Terus yang kedua Ustaz, kenapa Imam Malik rahimahullah mengatakan bahwa puasa Syawal itu nggak ada sahabat yang melakukan? Dan kata beliau hadisnya malah justru mungkar Ustaz. Itu jadi yang benar mana Ustaz gitu Ustaz? Makasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama tadi dikatakan haram mengadu domba antar sesama muslim. Sekarang kalau yang kita adu domba itu orang-orang kafir. Yahudi dengan Majusi umpama, Yahudi dengan Nasrani atau agama lain. Untuk kita adu domba sehingga perang boleh apa tidak? Barakallahu fiik. Pertama, kalau itu strategi perang dengan orang kafir yang memusuhi dan memerangi kita, itu boleh, bagus. Tapi kalau orang kafirnya tidak memusuhi kita, tidak memerangi kita, tidak mengusir kita dari daerah kita, maka tidak boleh, bahkan boleh berbuat baik. Dalam surah Al-Mumtahanah, Allah menyatakan, La yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kamu dan tidak mengusirmu dari negerimu. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Innama yanhakumullah anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu ala ikhrajikum antawallauhum. Allah hanya melarang kalian berbuat baik kepada orang kafir yang memerangi kalian, mengusir kalian dari negeri kalian atau membantu orang lain dalam mengusir kalian. Enggak boleh berbuat baik. Silakan memerangi mereka, silakan adu domba mereka. Ya, jadi kalau dalam rangka strategi perang menghadapi 2 kubu orang kafir, lalu kita adu domba mereka, boleh. Tapi kalau umpamanya orang kafir yang tidak sedang memerangi kita, maka tidak boleh. Ya, seperti kafir dhimmi, kafir disebutnya kafir mu'ahad. Mu'ahad itu yang mengadakan perjanjian damai dengan kita. Kafir dhimmi, kafir yang kita lindungi, berada di bawah kekuasaan negara kita. Maka tidak boleh untuk diadu domba. Tidak boleh dizolimi, tidak boleh diambil haknya. Adapun kepada kafir harbi, ya boleh. Ya. Itu yang pertama. Kedua, hukum saum Syawal diikhtilafkan oleh para ulama. Imam Malik memakruhkan, tidak boleh. Itu juga diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Lathaiful Ma'arif ketika menjelaskan dalam bab wadhaifus syahri Syawal. Beliau menyatakan saum Syawal diikhtilafkan oleh para ulama, Imam Malik memakruhkannya. Kenapa?
karena beliau mengkhawatirkan bahwa saum Syawal itu bagian dari saum Ramadan. Sehingga menambahkan kewajiban saum Ramadan. Karena kelanjutan dari Ramadan. Dalam rangka untuk menutup pintu-pintu keburukan seperti ini, beliau memakruhkan saum Syawal. Jadi seperti itu ya. Dan ikhtilaf ini ma'ruf di kalangan para ulama. Gimana sikap kita? Sikap kita mempelajari dalil-dalil yang dipegang oleh kedua belah pihak, lalu ambil pendapat yang menurut kita lebih kuat, lebih rajih daripada yang lainnya. Dengan tidak mencela orang yang berbeda pendapat dengan kita. Jadi pandangan kita tentang hukum saum Syawal sama dengan hukum kunut subuh. Menurut Imam Syafi'i sunnah. Menurut Imam Abu Hanifah itu bid'ah. Sama dengan sedekap. Menurut Syekh Al-Albani sami Allahu liman hamidah sedekap itu bid'ah dhalalah. Menurut yang lainnya sunnah. Menurut Imam Ahmad boleh kedua-duanya. Apa yang harus kita lakukan? Pelajari dalil keduanya. Secara objektif semampu kita, ambil yang menurut kita lebih kuat, toleran kepada pendapat yang kita tidak ambil. Jadi perkara fikih yang diikhtilafkan oleh para ulama dengan ikhtilaf tadad itu kontradiktif, menurut yang satu sunnah, menurut yang lain bid'ah, maka sikap kita, alhamdulillah, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Sikap kita adalah mempelajari dalil keduanya tetap didasarkan kepada ilmu yang sampai kepada kita sesuai dengan kapasitas yang kita miliki ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Ini jin? Oh ya. Ada suara nggak ada orang? Ya gimana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, wah sampai berdiri. Nama saya Pak Ustadz Sofyan, asal dari Aceh. Masya Allah. Ahlan. Jadi Barakallahu fiik. ada 2 pertanyaan Pak Ustadz. Yang pertama tentang orang tua yang meninggal. Dia punya anak kandung. Yang satu lagi punya anak yang diasuh, bukan anak kandung. Jadi ketika dia meninggal Pak Ustadz, anak yang diasuhnya ini bukan anak kandung, soleh. Sementara anak yang kandung ini tidak soleh. Jadi pertanyaan Pak Ustadz, apakah anak yang angkat ini, yang soleh ini tadi mendoakan bapaknya meninggal tadi, bapak asulah, apakah sampai doanya Pak Ustadz? Yang kedua, tentang masalah bulan puasa Pak Ustadz. Jadi ada seorang manusia meninggal pada bulan puasa Pak Ustadz. Itu kan kalau ada hadisnya, kalau pintu surga kan dibuka, pintu neraka ditutup. Pertanyaan Pak Ustadz, apakah manusia ini meninggal di bulan puasa matinya husnul khotimah atau tidak diajab di alam kubur? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Sofyan dari Aceh. Pertanyaan pertama. Sampaikah doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati? Ini yang banyak disalahfahami orang. Kita dituduh doa kita yang hidup nggak sampai kepada yang mati. Itu keliru besar. Kenapa mereka menuduh begitu? Karena memang dengki dan nggak ngaji ke kita. Doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati ya sampailah. Jangankan anak dengan bapak, suami dengan istri, murid dengan guru. Yang nggak kenal tapi mendoakan orang yang sudah mati sampai. Dalilnya Al-Quran dan hadis yang sahih.
Apa Quran? Contohnya surah Al-Hasyr. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina aman. Orang-orang yang datang kemudian, mereka berdoa, ya Allah ampuni dosa kami dan dosa orang-orang yang sudah lebih dahulu daripada kami. Sudah meninggal. Doa tabiin kepada para sahabat, doa yang generasi berikutnya kepada orang sebelumnya yang sudah mati. Ini Quran. Kedua, adanya sholat jenazah yang diantaranya di rokaat. Di takbir yang ketiga ada doa untuk si mayit. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu. Kalau nggak sampai ngapain ada doa itu? Ya enggak? Sampai. Terus ketiga Nabi SAW di akhir sholat Jumat, khutbah Jumat. Di khutbah kedua selalu berdoa, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i hum wal amwat. Ya Allah ampuni dosa mukminin, mukminat, muslimin, muslimat. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Didoakan. Kita semua ketika berdoa ketika tahiyat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Semoga keselamatan tercurah kepada kami dan semua hamba-hamba yang soleh termasuk yang sudah mati. Kata siapa? Orang yang sudah mati tidak bisa didoakan, harus didoakan ya. Jadi sampai enggak sampai? Walaupun tidak ada hubungan kekeluargaan. Apalagi orang yang sudah mati itu punya jasa besar kepada orang yang masih hidup. Seperti anak angkat tadi. Anak angkat itu diadopsi dari kecil, dididik, dibiayai gitu ya. Sampai soleh. Anak kandungnya malah durhaka. Terus anak soleh ini yang anak angkat tadi diadopsi mendoakan orang tua angkatnya sampailah ya. Jangankan anak angkat yang diurus sejak kecil, tetangga bahkan orang yang nggak kenal mendoakan kita. Ya, tadi Nabi SAW ya. Beliau itu suatu saat malam-malam di Aisyah, giliran di Aisyah bangun diam-diam mengendap-endap keluar. Aisyah kan curiganya, jangan-jangan Nabi pergi ke istrinya yang lain, perempuan tuh begitu. Diikuti. Ternyata Nabi ke Baqi. Beliau mengangkat tangan di Baqi mendoakan penduduk Baqi. Baqi tahu apa? Pemakaman, pekuburan. Banyak orang, bukan kerabatnya, bukan keluarganya, didoakan oleh Nabi orang-orang yang sudah mati. Beliau salah satu doanya menyatakan, Allahumma gfir li ahlil baqi gharqad. Ya Allah ampuni penghuni baqi gharqad ini. Dan ini kata Syekh Al-Utsaimin berlaku sampai hari kiamat. Siapapun orang yang dikuburkan di baqi terkena doa ini. Diampuni dosanya berkat doa Nabi SAW. Ini salah satu keutamaan meninggal dan dikuburkan di Baqi gitu ya. Jadi kesimpulannya doa orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati sampai berdasarkan nas Quran dan hadis yang sahih. Lalu kenapa orang menuduh kita menyatakan enggak sampai? Karena salah paham, karena enggak ngaji, hanya karena dengki. Yang dipermasalahkan kalau ngirim pahala kepada yang mati itu diperselisihkan oleh para ulama, tidak mutlak dilarang, enggak. Malah Imam Syafi'i menyatakan menghadiahkan pahala ya bukan doa. Pahala termasuk pahala bacaan Fatihah atau pahala sodako kepada orang yang sudah mati diikhtilafkan. Imam Syafi'i menyatakan enggak sampai. Imam Ahmad menyatakan sampai ya. Dan kita sudah pernah membahas hal ini ya, lebih cenderung, lebih menguatkan pendapat yang menyatakan sampai pahala yang dihadiahkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang mati berdasarkan dalil yang lebih kuat, insya Allah sampai.
Dan dalilnya banyak, kita sudah jelaskan ketika membahas mayan faulil mayit. Apa yang bermanfaat bagi si mayit, salah satunya adalah amalan orang yang masih hidup. Seperti badal haji, badal umroh. Seperti orang yang mati dalam keadaan punya hutang saum nazar. Maka dibayar, disaumkan oleh ahli warisnya, ya itu sampai. Jadi menghadiahkan pahala menurut pendapat yang lebih kuat sampai ya. Itulah itulah pertanyaan pertama. Silakan doakan ya. Pertanyaan kedua, Ramadan. Orang mati ketika Ramadan. Bulan Ramadan bulan di saat seluruh pintu surga dibuka. Pintu surga ada 7, ada 10. Berapa? 8, pintar. Itu tandanya suka ngaji. Kalau pintu neraka 8 apa 7? 7. Apakah kalau orang mati di bulan Ramadan otomatis masuk surga, tidak dihisab, selamat dari azab kubur? Tidak ada keterangan bahwa mati dalam bulan Ramadan itu husnul khotimah, tidak ada. Yang ada kalau di bulan Ramadan dia sedang saum, sedang ibadah, mati ya husnul khotimah. Bukan karena di bulan Ramadannya tapi karena sedang saumnya. Lagi saum umpamanya la qadarullah, semoga Allah tidak mentakdirkan. Kecelakaan mati. Maka husnul khotimah karena sedang saum ya. Demikian juga sedang baca Al-Quran kemudian mati. Demikian juga sedang sholat, sujud lalu mati. Bukan karena Ramadannya tapi karena ibadah. Adapun kalau orang sedang di bulan Ramadan lalu sakit, dia tidak saum. Lalu sakitnya parah kemudian mati, dalam keadaan tidak sedang saum, tidak sedang ibadah, maka bukan husnul khatimah, biasa saja. Jadi husnul khatimah atau tidaknya orang yang mati di bulan Ramadan bukan karena bulan Ramadannya tapi karena ibadah yang sedang dilakukannya. Kalau di bulan Ramadan sedang bermaksiat, di akhir Ramadan pas malam Lailatul Qadar, malamnya dia nyopet. Ketahuan babak pelur mati ya su'ul khatimah walaupun di bulan Ramadan, walaupun di malam Lailatul Qadar mati tapi sedang maksiat. Ada malam Lailatul Qadar dia mabuk gitu, mati ode. Husnul khotimah karena Lailatul Qadar? Enggak. Dia konyol. Dia su'ul khatimah. Wallahu a'lam. Ini mama dulu ya, jangan dulu ada yang sudah ketok-ketok. Ini udah kasihan, udah capek-capek nulis. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, mangga Bu. Mau nanya Ustadz tentang orang-orang yang tidak membayar hutang. Itu akan diazab di alam kubur. Itu kerugian bagi orang yang tidak membayar hutang. Nah sekarang kita tinjau dari segi orang yang memberikan piutang, memberikan hutang, apakah ada keuntungan bagi mereka? Yang orang tidak membayar hutang kepada mereka, apakah mereka mendapat keuntungan gitu Ustaz? Begitu Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Bagaimana kalau si pemberi utang? Dia dapat pahala karena menolong orang, meringankan beban orang. Selama belum dibayar, dia dapat pahala sedekah. Walaupun belum disedekahkan. Tetap harus dibayar. Sebab ratusan juta tuh. Kan ada yang meminjam ratusan juta? Ada, berarti ini bukan orang sembarangan yang meminjamnya. Bukan sembarang yang ngasih pinjamnya. Bukan sembarang, kalau sembarangan nggak akan dikasih, jangankan ratusan juta, 100.000 aja. Belum tentu dikasih. Jadi pertama dia dapat pahala dari menolong orang, meringankan beban orang. Kedua, selama belum dibayar, dia dapat pahala sedekah atas orang tersebut. Nah bagaimana kalau umpamanya sampai akhir hayat tidak dibayar? Ya dia dapat pahala sedekah. Kalau umpamanya dia kaya, dia ada warisan yang banyak.
boleh tagih ke anggota keluarganya, ke ahli warisnya dengan menunjukkan bukti. Makanya perlu bukti itu begitu ya. Nih bapakmu ini punya hutang ke saya sekian nih buktinya. Ada tulisannya, ada di atas materai ada 2 saksi bayar ya. Kalau tetap itu bukan bapak saya bukan saya, atau bisa ke pengadilan ya. Jadi tagih. Tapi kalau umpamanya dia mati dalam keadaan bangkrut, jangankan punya warisan, malah yang diwariskan ke ahli warisnya hutang. Dan ahli warisnya juga tidak mampu, maka lebih utama kita lunaskan dan itu adalah sedekah kita bagi si mayit ya. Insya Allah itu dapat keuntungan pahala. Wallahu a'lam. Kita ke sini dulu ya. Mic-nya semua matikan. Apabila mau beli barang tapi saya melalui kartu kredit kakak. Ta'awun alal itsmi wal udwan. Dan saya hanya nyicil ke kakak saya. Gimana hukumnya? Ta'awun ya. Bekerja sama di atas dosa. Kalau kita pakai kartu kredit yang jualannya ikhlas, kita berhutang oleh karena waktu belanja tidak ada uang cash bagaimana? Tetap si pemberi kartu kredit bank itu yang meminjamkan hutang kepada kita ikhlas enggak? Ikhlas bingit gitu ya, ikhlas malah lebih seneng. Lebih gede hutangnya mereka lebih seneng ya enggak? Lebih telat lebih seneng. Mereka berharap kita telat. Karena kalau telat mereka dapat untung ya. Bukan urusan ikhlas tidaknya. Umpamanya saya pinjam 1 juta nanti dipulangin 1.200.000. Tapi saya mah ikhlas. Masalah riba bukan berdasarkan ikhlas atau tidaknya ya. Hukum Allah tidak bisa berubah hanya karena ikhlas. Tetap tidak boleh. Banyak teman-teman saya yang masih memakai kartu-kartu dari bank konvensional dengan alasan mempermudah transaksi. Boleh enggak? Enggak boleh. Pengen gampang tapi dosa, melanggar pelarangan Allah. Boleh apa tidak kalau dikasih ikan hasil mancing yang mancingnya itu bayar. Mancingnya bayar. Emang ada yang mancing gratis? Rugi dong. Tergantung ya. Kalau umpamanya nih, bayarnya itu sesuai dengan ikan yang kita dapat. Kita dapat lalu di kilo bayar sesuai dengan harga ikan nggak apa-apa ya. Tidak apa-apa. Beberapa tahun yang lalu saya bekerja di lembaga ribawi. Lalu alhamdulillah saya hijrah dan berhenti karena takut dengan azab yang disebutkan dalam Quran. Pertanyaan, apakah benar sedekah, sholat, puasa, umroh orang yang bekerja di lembaga ribawi ditolak oleh Allah Azza wa Jalla? Kalau masih bekerja dan semua itu uangnya dari hasil riba, ya. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah itu maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Kita infak sedekah hasil nyolong. Maka tidak akan diterima. Ya, waktu nyolongnya kita berdosa, waktu infaknya hasil nyolongnya kita tidak diterima, tidak dipahalai. Jadi kalau infak sedekah dipakai haji, dipakai umroh, hasil sesuatu yang haram, maka Allah tidak akan menerimanya. Tapi kalau kitanya sudah hijrah, sudah taubat dari hasil ribawi, ya, sudah bersih semua uang yang kita miliki itu adalah murni hasil jerih payah kita. Kemudian kita infak dari hal itu, sedekah dari hal itu, pakai umroh, pakai haji, ya sah insya Allah dan diterima.
Jadi yang dimaksud ditolak apabila kita masih bekerja di lembaga ribawi tadi. Kalau sholat id kita datang sudah tertinggal 1 rakaat, apakah kita bisa masuk? Bisa, nambah lagi setelah imam salam, kita beri lagi 1 rakaat dan tambah 1 rakaat lagi. Larangan berbuat dolim, Ustaz. Oh ini mah bukan, udah sekian. Ya udah, sampai di sini aja cukup, sudah lebih 3 menit. Insya Allah kita jumpa sebulan kemudian. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.